Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang tools aplikasi Pixel Lab ya. Fungsinya apa aja sih? Yang pertama, ada tanda plus di pojok kiri atas. Ini fungsinya bisa untuk menambahkan teks, menambahkan tanggal, stiker, shapes, kemudian menambahkan gambar dari galeri, atau bisa untuk mulai menggambar. Kemudian tanda disket, ini untuk menyimpan ya teman-teman, untuk menyimpan. Yang pertama itu save as project, ini untuk menyimpan editan teman-teman di aplikasi Pixel Lab. Jadi misalnya teman-teman belum selesai ngedit tapi harus nutup aplikasi, ini jangan lupa di save as project dulu. Soalnya kalau nggak disimpan di aplikasi Pixel Lab nanti akan hilang kalau aplikasinya ditutup. Yang kedua ini save as image, ini bisa untuk share ke media sosial teman-teman, bisa untuk save menyimpan di galeri HP teman-teman ya. Kemudian tombol share ini fungsinya sama dengan save as image. Nah, bisa untuk share ke media sosial, juga bisa untuk menyimpan di galeri. Kemudian tanda kutip, ini isinya quotes. Tapi quotes di sini hanya ini ya, hanya pakai bahasa Inggris dan Perancis. Kemudian tanda titik 3 di pojok kanan atas. Ini fungsinya bisa untuk menambahkan gambar dari galeri, untuk menampilkan full screen, menjadikan tampilan full screen seperti ini. Kemudian bisa untuk menambahkan gambar dari kamera HP. Kemudian export image, ini fungsinya sama dengan save as image, bisa untuk share ke media sosial teman-teman, juga bisa untuk menyimpan di galeri ponsel. Kemudian image size, ini untuk mengatur ukuran gambar teman-teman ya. Misalkan segini. Nah, misalkan begini. Nah, ini image ukuran gambarnya ada banyak macam-macam, bisa dipilih sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian ada remove ads. Remove ads ini fungsinya untuk menghilangkan iklan-iklan yang biasanya muncul di aplikasi Pixel Lab ya. Tapi untuk menghilangkan iklan ini kita harus berlangganan, berbayar. Kemudian open PLP file, ini untuk membuka editan teman-teman yang sudah disimpan di aplikasi Pixel Lab. Kemudian di bawahnya ada tanda kotak numpuk ya. Ini fungsinya bisa untuk mengunci. Kenapa harus dikunci? Biar kalau nggak sengaja kegeser tangan itu nggak kegeser-geser. Nah, seperti ini. Kemudian tanda mata dicoret, ini fungsinya untuk menghilangkan, bukan menghilangkan tapi menyembunyikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar pensil ini sama untuk edit, gambar tempat sampah untuk menghapus. Kemudian gambar kotak-kotak kecil ini fungsinya untuk memberikan garis. Kalau teman-teman butuh mengedit gambar agar proporsional, bisa menggunakan bantuan garis-garis ini ya teman-teman. Kemudian tanda loop ini fungsinya untuk membesar kecilkan. Untuk memperbesar kita tinggal cubit, tarik berlawanan, jari kita menjauh. Kemudian untuk mengecilkan tinggal jari kita mendekat dengan 2 jari ya teman-teman.
Kemudian untuk tanda panah melengkung ini untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya. Misalkan ini saya hapus. Oke. Kemudian nggak jadi dihapus. Kita kembalikan pakai ini. Oke, begitu teman-teman. Kemudian tanda hapus tempat sampah ini untuk menghapus. Tanda pensil ini untuk mengedit ya. Tanda pensil untuk mengedit, untuk mengganti tulisan. Misalkan mau nulis apa mau diganti, bisa. Kemudian tanda huruf T cecer, huruf T2 ini fungsinya untuk membuat huruf kapital atau huruf kecil. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk tanda persegi, untuk tanda kotak ini untuk copy ya teman-teman. Untuk copy, menggandakan. Jadi 2. Kemudian untuk huruf T2 ini untuk mengatur ukuran, hurufnya. Nah, bisa dibesar kecilkan seperti ini. Kemudian untuk gambar sebelahnya T ini untuk rotasi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambar ini bisa teman-teman gunakan jika mau mepet ke kiri, bisa klik ini, atau ke tengah, mepet ke kanan bisa, atau mepet ke bawah, ke tengah, ke atas, bisa pakai ini ya teman-teman. Kemudian tanda cat tumpah ini untuk memberikan warna pada huruf. Misalkan saya pakai warna merah, nah seperti ini. Kemudian ini tanda bawahnya, tanda cat tumpah ini untuk membuat tulisan yang kita pilih ini berada di belakang, seperti ini. Untuk mengembalikan ke depan bisa dipencet sebelahnya ini, balik ke depan. Kemudian kita beralih ke gambarnya dulu ya teman-teman. Nah, ini gambarnya sama, ini untuk ngedit, gambar pensil ini untuk ngedit, tapi pilihannya cuma ini aja. Di sebelah tanda kotak ini untuk size-nya, untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya. Kemudian kita ke bawah. Untuk tanda lingkaran, gambar lingkaran 3 yang saling bertaut ini untuk mengganti tema. Misalkan kita ganti pakai ini. Nah, ganti seperti ini. Kemudian yang my project ini adalah file PLP tadi ya teman-teman, adalah editan yang kita simpan di aplikasi Pixellab. Kemudian untuk huruf A ini untuk menambahkan teks, bisa untuk menambahkan teks, edit teks, mau nulis apa, sama seperti tadi. Kemudian delete untuk menghapus. Kemudian copy, sama ya kayak tadi, copy untuk menggandakan, font untuk di depan, to back untuk di belakang. Position, ini position kalau teman-teman pengen pindah posisi biar pas gitu, tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai ini. Kok nggak ada di sini, mau agak ke atas, nggak mepet banget ke bawah, ini bisa pakai position ini.
kita tekan-tekan ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian size sama kayak tadi, size ukuran huruf besar kecil. Padding ini untuk membesarkan ini loh teman-teman, apa namanya, kotakannya ini loh. Nah, untuk membesarkan kotakannya ini seperti ini. Udah. Kemudian color sama kayak tadi, mengubah warna. Kemudian tekstur ini teman-teman bisa bikin kok di teksnya ada gambarnya gitu. Misalkan ini ya, misalkan aku kasih ini, nah jadi ada gambarnya di teksnya. Ini pakai tekstur. Oke, opacity ini untuk seberapa kelihatan ya, semakin kecil opacity-nya semakin transparan. Nah, semakin transparan ya kelihatan. Oke. Kemudian rotate kayak tadi untuk rotasi. Kemudian max ini untuk menutup ya, menghilangkan sebagian gambar. Misal kita enable, nah hilang sebagian seperti ini. Oke, hilang sebagian ya teman-teman. Itu fungsinya max. Untuk font ini untuk mengganti jenis huruf. Oke. Untuk style ini untuk bisa dibikin bold, bisa dimiringkan, bisa di garis bawah. Tapi ini tergantung fontnya, ada yang bisa, ada yang enggak. Kemudian curve ini untuk membuat melengkung tulisan. Seperti ini, membuat melengkung. Kemudian background ini untuk memberikan warna di latar teks. Seperti ini. Kemudian align ini untuk misalkan ada banyak ya, ini bisa di rata ke kiri, ke tengah, rata ke kanan. Kemudian spacing ini untuk spasi ya, bisa spasi per tab atau bisa juga spasi per huruf. Misalkan ini per huruf, jadi jarak antar huruf itu bisa disesuaikan. Kalau per kata seperti ini. Nah, line spacing ini untuk spasi atas bawah. Karena ini teksnya cuma satu ya, nggak bisa ya. Coba. Coba begini ya, line spacing. Nah, atas bawah, spasi atas bawah seperti ini. Kemudian stroke ini membuat bingkai. Nah, seperti ada bingkainya kan. Misalnya seperti ini. Untuk shadow ini untuk membuat bayangan. Misalnya aku pakai warna ungu seperti ini. Kemudian inner shadow ini untuk bayangan ke dalam. Nah, aku kasih warna putih.
Ini aku kasih warna putih, aku tebelin bayangannya. Untuk emboss ini untuk memberikan efek seperti timbul gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian perspektif ini untuk membuat perspektif seperti ini. Kemudian 3D rotate, ini rotasi. X itu sumbu X ya, ke atas bawah. Kemudian Y untuk ke kanan kiri. Text ini udah 3D. Nah, kalau dimatiin 3D-nya jadi seperti ini. Kayak 3D shadow ini kayak ngasih bayangan di bawahnya tulisan. Kemudian reflection, ini kayak kaca ya, ini udah on reflectionnya. Kalau dimatiin, nah seperti ini. Sepertinya ini dulu ya teman-teman. Nanti di lain waktu akan saya lanjut lagi. Lain waktu akan kita lanjut untuk yang di sebelahnya huruf A ya, ini yang untuk gambar ini. Semoga penjelasan saya mudah dipahami ya teman-teman. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.